untuk apapun. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW, para pengikutnya, para pengikut dan para umatnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Haji dan Ibu Hajah yang saya hormati, yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Haji yang sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk hadir di lereng Gunung Slamet Ningko, ya. Jadi suasananya masih suasana pegunungan. Jadi kami mohon maaf, mungkin agak sedikit panas dan kurang nyaman, kami mohon maaf, ya. Mohon maaf, ya, Bu, ya. Jadi yang kedua, bahwa pertemuan pada siang hari ini sebenarnya kami sudah mengundang KPH atau dari KPH atau Samtaur, cuma sampai detik ini belum datang. Mudah-mudahan nanti bisa hadir pada kesempatan ini untuk sekedar memberitahu informasi tentang KPH pada kita sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kita inginkan pertemuan haji dan hajah ini yang rombongan ke-7, ya, insya Allah akan berlangsung terus, ya. Insya Allah akan berlangsung terus, ya. Insya Allah sampai akhir hayat kita, ya. Mudah-mudahan tinggal 2 atau 3 orang masih bisa bertemu, ya. Soalnya gini, Bu, 1 bulan yang lalu saya pertemuan haji tahun 2006 rombongan tinggal 9 orang, Bu. Tinggal 9 orang. Itu pun sudah habis tahun berlalu, sudah tidak ada pertemuan. Alhamdulillah kemarin bisa dipertemukan, ada yang inisiatif untuk pertemuan, ternyata bisa dipertemukan kembali. Yang lainnya sudah banyak yang almarhum, ada almarhumah, sehingga hanya beberapa orang yang bisa hadir pada kesempatan ini. Insya Allah kita semua bisa tetap sehat, ya, walafiat, bisa pertemuan 2 bulan sekali kita bisa hadir pada setiap 2 bulan sekali kita bisa hadir. Tapi yang saya hormati, khususnya Pak Ketua, ya, yang senantiasa aktif selalu untuk bisa ngopiak-ngopiak para anggotanya untuk senantiasa bergabung untuk bersilaturahmi. Yang pertama, marilah kita niatkan bahwa pertemuan 2 bulan ini kita niatkan silaturahmi, Ibu. Insya Allah kita dapat pahala. Yang kedua, bahwa pertemuan ini akan menghadirkan kajian atau pengajian. Insya Allah kita mendapatkan pahala. Insya Allah 2 pahala ini akan senantiasa terpatri tiap 2 bulan sekali pada kita sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, ada sedikit kemarin yang disampaikan oleh Bapak Sumanto di WA Group Rombongan 7 terkait dengan solusi murur, ya, Pak, ya, murur, ya, solusi murur, ya, Pak, ya. Apa betul Pak Manto? Murur, ya. Murur itu adalah yang sekarang lagi diperdebatkan di Majelis Ulama, sah atau muten, tapi Majelis Ulama mengatakan adalah sah, yaitu mabit di Musdalifah. Kalau kita kan cari mabit, ya, bisa turun ngorok, ya, kita bisa turun ngorok, kalau ada di watuk-watuk, gitu, Pak. Saya dengan Pak kawan, dengan Pak Kuat, Pak Kuat bisa ngelejar, orang bisa ngorok, kena watuk-watuk, ya, Pak Kuat, ya. Tapi alhamdulillah kita bisa istirahat sehingga kita bisa kembali ke Mina jam 2 pagi, Ibu, ya. Jam 2:30, ya, kita pulang. Nah, ini besok mungkin tidak demikian. Yang bisa pulang habis maghrib dari Arafah itu mungkin bisa sampai ke Musdalifah. Tapi karena banyaknya kendaraan sehingga bisa tengah malam baru berangkat dari Arafah, sehingga sampai di Musdalifah dia tidak kebagian mabit
di lapangan seperti kita ya, kita bisa tidur, bisa itu, tapi kalau yang sampai malam tidak bisa tidur di situ, sehingga mereka bisanya tidur di bis ya, bisa tidurnya di bis. Nah, tidurnya di bis itu dia melewati Musdalifah. Nah, dengan tidak turunnya ini disebut dengan murur. Ya, jika demikian mereka hanya murur itu melewati ya, melintasi Musdalifah. Mereka hanya lewat Musdalifah, itu yang disebut murur. Ya, tapi sebaiknya turun ya, sebentar kemudian ini. Seperti mungkin kami dengan istri saya dulu ya, Nyonya ya, tahun 2006 itu karena dari Arafah sudah jam 11 malam hingga sampai di Musdalifah sudah tidak kebagian tempat, hingga kami di bis, kemudian kami turun hampir 1 jam, kemudian kami melaksanakan tidur di tempat-tempat yang seadanya dengan karpet, dengan sajadah. Tapi walaupun hanya setengah jam di situ, insya Allah kita kembali bis, kita jalan lagi untuk mencapai ke Mina. Tapi besok insya Allah katanya ada yang jam 12 malam baru keluar daripada Arafah, sehingga mereka tidak bisa mabit di Musdalifah. Itulah kita gembiranya kita bahwa kita semuanya bisa lewati, bisa melaksanakan mabit di Arafah, melaksanakan mabit di Mina dengan nyaman, dengan aman. Alhamdulillah. Untuk yang besok, aku tidak ada Pak Bono, itu ya, doakan bisa semuanya selamat, bisa tetap sehat ya. Kami yang saya hormati, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Yang terakhir, mudah-mudahan niat Bapak dan Ibu kalian bisa dipenuhi, akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Suhaili selaku Tuan Rumah, serta yang disampaikan oleh Pak Suhaili kurang lebih adalah agar kita bisa melaksanakan silaturahmi ini secara terus-menerus, syukur terhadap yang mungkin rahmat Allah, sehingga kita saat haji dipermudah. Kemudian selanjutnya ada pesan-pesan yang akan disampaikan oleh Ketua Rombongan 7 Bapak Haji Sumbono. Dipersilakan, monggo. Fotonya tadi ambil Bu, foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, yang kami hormati, insyaallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Terutama kepada Romo Kiai Bapak Haji Ahmad Suhaili. Ini ramah kita ya. Ramahnya dewa. Romo Kiai sudah 2 kali haji Pak ini. Yang kami muliakan, yang kami hormati, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena karunia nikmat dan hidayahnya, sehingga pada sore hari ini dapat bersilaturahmi, berkumpul kembali, bertemu
dalam keadaan sehat. Tidak ada langsung apa acara rutin, bukan rutinan yasinan, rutin pertemuan 2 bulan sekali rombongan 7 ya, dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kegiatan ini selalu dirahmati Allah, kemudian dicatat sebagai amal ibadah, amal ibadah. Amin, yang mendapat pahala dari Allah. Amin. Ibu bapak yang saya hormati, ibu-ibu sehat semua nggih? Alhamdulillah. Sing ketemu ibu-ibu di sini. Ya alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, anak cucu semuanya sehat. Ini pertemuan kita sampai saat ini yang ke-11 tadi sudah disampaikan oleh Bapak Presiden. Ke-11 berarti wis 22 bulan masih eksis. Buah apa gue eksis berarti masih semangat ya, yang hadir di atas 90%. Ini yang mungkin tidak bisa hadir ya ada sesuatu. Alhamdulillah masih eksis. Jadi Pak Ferry ketika kita pertahankan terus sampai kakek-kakek ini nenek yang butuhkan kiamat apa toh. Nah kita setuju ya, setuju. Lahir batin sing semangat jawab B, sing jawab B. Raja Lete berarti anu ada bebek. Setuju bukan? Insyaallah. Nggih. Nek mboten rawuh jane cara kula rugi banget lho. Madang enak. Ketemu batin. Dapat ilmu. Sing diuli-uli maning. Sing wis-wis ape lho. Iya, sing wis-wis maksudnya. Jadi, nek mboten rawuh ki rugi. Ya maksudnya ngono ora apa ya. Ya ngene waras sehat. Kok orang rawuh kan emang. Nah, kita kan kepengen sehat terus. Jadi bisa ketemu terus, rawuh terus. Ini yang ke-11, 22 bulan. Anggotanya itu 40 sekian. Jadi 80 bulan sekian. Berarti ya lebih seberapa? Berapa? Semangat terus lah. Semangat terus. Pak Suhadi, Pak Penasihat, orang tua absen. Kecuali tahu, ya, insya Allah berusaha selalu bisa hadir. Ya, aku jago baru tahu absen lagi ya. Oh iya, Mbak Bu Indri jangan cedera. Ya, usahakan katanya kita berusaha. Nah ini gilirannya di dalamnya pun Pak Suhedi. Untuk ini sebagai pengurus, saya akan mengaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya Pak Suhedi beserta Ibu keluarga Pak Suhedi, Bapak Suhedi yang sudah menyiapkan dari A sampai Z. Bisa-bisa gue nyiapkan tidak banget orang ngaso. Nah untuk ini kami atas nama teman-teman menyampaikan matur nuwun agung panuwun, terima kasih yang setulus-tulusnya. Mudah-mudahan lagi ini amal ibadah panjenengan mendapat imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya insya Allah ikhlas sebagai amal ibadah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertemuan pada hari ini sudah masuk bulan Dzulhijjah, okay? Mulai kemarin hari Sabtu
Jerek. Pun Salah. lawan. Menurut UAS. Nggih. UAS kudu akhir semester boleh. Ustadz Abdul Somad 10 hari pada bulan Dzulhijjah itu merupakan bulan sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai tanggal 20 ini 10 sama 10 19 sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisi kudu pas kiai kurang ngomong nutur nang YouTube. Nah, kita pun sudah panjangan itu melaksanakan apa lama ini? Disarankan melaksanakan ibadah puasa. Jadi jam 3 tangi bungo nggih mangke wudu kalau tahajud awal sahur sama kali subuhan. Itu mulai tanggal 8 kemarin 1 Dzulhijjah. Nah sekarang tanggal 2. Kayaknya nang kali puasanya belum. Nah kalau 1 2 belum puasa, mudah-mudahan besok puasa. Besok hari Senin. Naik puasa besok kata Pak Kuas tadi, Ustadz Abdul Somad tadi, itu ada 4 pahala yang diterima. 1 puasa Senin Kamis. Yang kedua puasa Dzulhijjah. Yang ketiga bisa untuk membayar untuk utang yang puasa sing lalu lunas. Ya wis manut puas bae gak pernah masuk kan temen ya tak pernah kuat. Nah itu keuntungannya. Mudah-mudahan besok kita bisa menunaikan keberkatan nanti malam jam 3 bangun terus bla sahur Senin puasa. Ya paling orang jual Senin jual Kamis ya. Jadinya di berantah waktu dewek. Nah ini ya untuk ya sedikit ya apa ya saling mengingatkan. Nah saya memang kemarin baca itu ada sharing WA dari grup, bentuknya tulis tanggalan dikelowongi mulai tanggal 20 dikelowongi puasa sunat urung dina yang esok Senin itu. Jadi sekarang pertemuan yang 11 ini tanggal 9 Juni kebetulan bersamaan dengan bulan Dzulhijjah. Nah pasti banyak mendapat berkah dari Allah SWT. Ini keistimewaan pertemuan pada sore hari ini wonten dalemipun Bapak Haji Ahmad Syukur. Berkah-berkah Pak Haji. Amin. Selanjutnya tadi sebetulnya saya sudah menyampaikan ke Pak Kismana, Pak mau gantian sih menyambut ketua ini mana? Jangan biasa ya bensinnya. Sebulannya Pak Kismana diberi tugas lain. Itu yang menyata akhirnya dapat tugas ini ustadznya dua-duanya belum ada yang sama. Nanti yang isi acara tausiah itu Pak Haji Susmana. Nah yang berikutnya pada sambutan saya ini ya saya perlu saya informasikan sekaligus untuk pertemuan yang akan datang 2 bulan sekali. Jadi
Sekarang Juni, berarti pertemuan yang ke-12 yang datang Agustus. Biasa minggu kedua bulan Agustus. Tempatnya nanti nunggu arisan yang di kantor arisan. Di kantor arisan, makai ketempatan. Nanti yang akan datang bulan Agustus minggu kedua. Tanggalnya nanti bisa dilihat tanggalnya tanggal. Nah, waktunya biasa sore hari. Tanggal 11, berarti 11 ya? Nggih, sedurunge 17-an. 17-an arep nang Kalimantan jere. Jere. Ayo, coba saya lah. Nah, tanggal 11 Ahad biasa jam 13 jam karet. Tapi kalau ada kemudian 13 nanti 2 jam. Tempatnya nanti menyusul yang dapat arisan. Terus yang selanjutnya untuk pakaian ya orang ya disampaikan bolak-balik ke apa pakaiannya ini aja nggak terus sendiri mawon ngomong enjang ganti seragam nasional Ya. ada sih orang yang agam seragam sih yang bawa orang dapet dia tetap dapet ya. Yang orang ngomong sapa-sapa ya orang nunjuk ABCD pripun jangan cuma kayak seragam nasional atau ABCD oh ngesuk di surat aman ini wis nasional ya teman-teman ya selamat beli niki kula tirakan ngejang pertemuan bulan Agustus nasdem seragam nasional Mas Faiz basikin rajin wong kok AB oke. Ya tadi Mas Faiz saya tanya wis abadi Apollo sudah Pak sudah berapa bulan 5 bulan selamat ya Mas Faiz kali Bu Ratih di rumah dapat cucu punya cucu sudah 5 bulan hati-hati kira-kira kesel ya ada dipaksakan yang bergawe kok wong lagi 5 bulan malah kon gotongi mebel malah kesel ya saya kira itu ya mungkin ambil jam 2:30 harus ngomong mana ini sarana begane kok tausiahnya belum apa? Oh ini nanti tinggal ya iya Mbak sudah mau berapa Pak? Saya kira yang bisa disampaikan kemudian banyak kurangnya tentunya saya mohon maaf nanti kalau ada yang ingin disampaikan ya monggo lah disampaikan saja. Oh pertemuannya datang misalnya buat tapi beda Pak iya monggo tapi beda gimana ya Persibara jangan dulu selesai disalin ya jadi maksud saya kalau ada unek-unek atau apa nggak usah ragu-ragu regu-regu di ada ngendikan akhir kota umur sarang makanya kepripun biayanya napa ditalani bu aja jadi ada lalu ini mungkin bisa diprogram dulu Bu nanti tas pennya Pak
Iya, nanti bisa digali lagi, dipertimbangkan lagi, dipikirkan lagi. Mungkin nanti ada yang punya konsep yang sudah matang, kita bisa rembuk, kita musyawarahkan. Kalau saya sangat mendukung. Ya, biaya oleh. Demikian, sekali lagi banyak kurang mohon maaf. Akhirul qoli, bila hidayah wa taufik, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Selaku karom, al-mukarom dan juga Sohibul Bait Haji Ahmad Sureli yang kami hormati beserta keluarga dan juga keluarga yang lain, putrinya ya. Dan juga rekan-rekan semua rombongan 7 nggih, bukan kesukaan. Nah, kalau terpintan 29 SOC SOC 2022. Mari kita bersyukur pada Allah bahwa kita masih diberi nikmat yang banyak, bisa datang silaturahim, kumpul selama yang memang waktunya 2 bulan sekali. Kita sudah juga medan bareng. Ini bukan ini derbalnya Ustadz Asep ya, tapi ini tak ada rotan, tak ada rotan, tak ada goding yang tak retak, tak ada rotan, akar pun jadi ya seanane lah, nggih. Gobet, tinggalnya kepepet ya. Nih kalau karena lagi ngurusi, kalau lagi sibuknya ini sedikit lagi nyiapaken jambore panti asuhan Muhammadiyah dan Aisyah, Bapak Ibu. Sejawa Tengah, teng Baturaden, kulo sing kon dadi ketua panitia. Besok tanggal 25 sampai 27. Maka saya pengen menyampaikan tentang teologi al-maun. Teologi apa? Al-maun. Baik, kali ngaji kita mau sareng-sareng surat al-maun. Al-maun itu aro'aital. Langsung napa kula rumiyin? Oh, kula rumiyin per ayat. Nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin.
alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Ya, alhamdulillah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yaitu orang yang mereka itu suka menghardik anak yatim. Menghardik niku apa nggih? Menghardik napa? Murah nek merek-merek wah di pecoy wae ya, pecoy kayak ayam ya. Dihardik, diejek ya, tidak dipedulikan gitu ya. Itu dihardik. Ya, dihardik, dihina termasuknya ya, anak yatim. Apa itu anak yatim? Anak yatim niku anak apa? Yang tidak punya ayah. Kalau anak berarti apa? Anak, pengertian anak apa? Usianya masih belum balik, usianya belum balik rata-rata usianya pun pinten 17. Itu konsep barat. Kalau di barat 17, 17 loh, aku diperingati karena kalau konsep balik dalam Islam ya rata-rata 12, rata-rata karena tidak pakai umur tapi pakai balik, pakai apa? Tanda-tanda balik. Nek lanang sampun ngimpi kelas. Nek wedok sampun menstruasi atau datang bulan. Nah, itu rata-rata 12 tahun. Rata-rata 12 tahun. Sing bongsor ya bisa sangang 10 ya wis datang bulan bisa juga. Nah, ini anak, terutama anak ya, terutama anak. Walaupun nanti juga karena kita apa ya, banyak yang sekarang sudah agak telat apanya ya, telat dewasa dalam arti yang secara ekonomi. Nek zaman riyin lah umur SD habis pada apa ngode dewek gitu ya, marah sulu ya, bahasa ini udah terus ngarit yang minggu wedhus bahasa niku. Nek seniki usia SMP be si dolanan HP yang karena sing menghasilkan uang ya, dan tapi biasanya mau ngentongna apa niku pulsa. Maka sekarang konsep di panti asuhan apalagi di Purwokerto tidak lagi anak-anak. Di panti asuhan Muhammadiyah contohnya di Purwokerto, malah anak-anak SD belum ada untuk anak SD. Kita menerima panti asuhan menerima anak yang tamat SD. Untuk apa? Untuk pendidikannya. Nek zaman dahulu kan dari orang-orang sekolah ya. Bukan sekolah dan zaman ini. Nek ini sedikit kebutuhan ini adalah sekolah. Pendidikan, jatuh nek panti asuhan sedikit di sekolahnya minimal yang nanti SMA. Enten sing nek memang berprestasi di kuliah akan sampai ya sampai sarjana.
monggo niki tesih kirang dene niki wingi sing metu rolas bocah rolas niki sing daftar pas rolas juga niki terus tesih jane tesih kirang karena jane ana sing bocah telu anu tamat SMP nembe daftar panti padahal rin panti asuhan Muhammadiyah menerimane tamat SD tok mboten nampi sing tamat SMP pengen sekolah SMA mboten saged niki terus monggo enten di lingkunganipun Bapak Ibu ingkang gadah lare ingkang butuh kangge pendidikan terutama untuk saged sekolah SMP acan atau SMA niku monggo saged dipun daftaraken. Termasuk niki daerah programe kula jane niki daerah wetan niki Tambak Sumbyo Kemeranjen paling tidak tahun mboten niki lah periode kula niki periode zaman kula niki 4 tahunan niki pengen enten panti asuhan Muhammadiyah teng Banyumas Timur. Banyumas Timur dari enten sih. Niku nggih monggo mungkin diawali saking rombongan haji juga bisa untuk jadi donatur utamanya misalkan ya untuk panti asuhan Muhammadiyah di daerah Banyumas Timur, Kemeranjen ke timur itu. Padahal biasanya Bapak Ibu ya kalau ada amal usaha berupa panti asuhan kalau jajanan banyak yang suka menyantuni ya ini sudah kesadaran menyantuni anak yatim sebenarnya sudah cukup tinggi jadi malah biasanya ya sudah bisa menghidupi diri sendiri ya maksudnya sudah banyak yang menyantuni daripada sekolah atau pondok begitu lebih banyak yang menyantuni anak yatim itu kalau di Jawa Barat Bandung misalkan itu malah amal usaha panti hampir setiap cabang punya gitu. Nah ini ya yang sudah ada di Banyumas kalau Muhammadiyah di Purwokerto itu ada di Dokter Angka Putra terus Tanjung itu Putri terus ada di Kali Bogor itu juga Putri terus Aji Barang Putra Putri Pakuncen Putri Wangon Putra Putri terus Sokaraja Putri itu yang sudah ada 8 panti asuhan yang ada di Banyumas. Ya. Kula lanjutaken iki nggih surat ayat kali nggih. Ini ayat 3 niki nggih. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mau menganjurkan memberi makan orang miskin. Ya, ini. Jadi tidak menganjurkan, tidak memberi, tidak mau memberi contoh itu ya, tidak peduli terhadap orang miskin. Maka teologi Al-Maun itu diantaranya adalah peduli bahwa orang yang beragama itu jangan hanya soleh secara individu, ya, soleh secara individu, atau hanya semata-mata pada ritual-ritual saja, sregep maring masjid, sregep sholat, tapi neng sosiale kirang ya tidak peduli terhadap lingkungannya ya mungkin terhadap bisa juga tadi sosial lingkungan alam ya mungkin bisa juga bencana gitu ya kemiskinan dan lain sebagainya tidak peduli. Nah ini yang teologi Al-Maun teologi yang tidak hanya secara soleh secara individu. Maka Amin Rais juga Amin Rais ya baru Mbak Siki di sebelah ya Mbah Amin Rais dulu punya ini tauhid sosial ya tauhid sosial. Jadi soleh itu jangan hanya soleh secara individu rajin tahajud tapi tidak peduli terhadap lingkungannya atau mungkin senang nyelakiti menyakiti kata-katanya sikapnya itu tetap terhadap orang lain masih membuat hati orang lain jadi luka ya padahal katanya luka yang itu lebih sulit untuk diobati daripada luka yang secara fisik ini ya luka luka hati itu lebih lama bisa sembuhnya itu. Nah ini teologi Al-Maun diantaranya untuk membebaskan dari kita yang hanya mementingkan kesolehan secara individu. Kita ingin juga soleh secara sosial ya.
Ya tadi tidak peduli wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Itulah celakalah orang yang sholat. Nah ini orang kena mandek tuh. Celakalah orang yang sholat, yang tadi sudah sholat tapi tadi tidak peduli terhadap anak yatim, terus tidak memberi makan kepada orang miskin. Ini insya Allah kalau ini haji-haji ya secara ekonomi mungkin sudah tidak ini ya makan, dan dalam hal makan sudah mungkin sudah terpenuhi lah kebutuhan konsumsinya ya, karena sudah bisa memenuhi kebutuhan yang haji kan berarti sudah terpenuhi kebutuhan yang primernya, bahkan mungkin haji kan ada kebutuhan tersier mungkin ya, kebutuhan tersier kalau dari sisi ekonomi ya, tapi sudah bisa memenuhi kebutuhan tersiernya. Tapi mungkin ada saudara kita, lingkungan kita, tetangga kita, mungkin juga malah saudara kita sedulure dewek gitu ya, mulai dikritik juga sing sugih haji berkali-kali tapi neng tanggane ana wong sing kencoten aja nanti sing ngaten iku aja nanti haji berkali-kali apa mending kaji kok. Nah ini tidak sesuai dengan teori al-maut. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah sudah memberi contoh ketika ngaji al-maut sing penting dilakoni. Jadi bolak-balik ngaji niku Pak Kiai wis dilakoni apa ora cara nglakoni kepriye Pak. Kumpulna anak yatim, orang-orang miskin santuni, maka nanti lahirnya PKO, ya pertolongan umum dalam itu kesejahteraan umat. Kalau sekarang PKU Muhammadiyah, jadi panti juga sebutnya PKU. Kalau rumah sakit juga sebutannya PKU, tapi sekarang mungkin lebih khusus PKU itu untuk yang rumah sakit ya. Kayak amanah ini kan sekarang lagi bangun tingkat ya, tingkat PKU amanah Muhammadiyah Sumkyuk yang di ini sama Gonggong ya, di apa dan ya di akuisisi lah ya, akuisisi yang tadinya punya bukan Muhammadiyah jadi Muhammadiyah, termasuk di Notok juga Wisnu Rumah Sakit Wisnu Husada Notok itu juga sudah diserahkan ya, tapi karena juga ini sebenarnya punya tanggungan juga ke RSI jadi itu, tapi sekarang sudah dihibahkan tapi juga harus menanggung ini. Kami yang ada di Pati Raja Rumah Sakit Wisnu Husada juga sudah diserahkan ke Muhammadiyah. Jadi nanti ya, tapi izinnya masih 2 tahun lagi, jadi masih belum berubah jadi PKU Muhammadiyah. Itu. Jadi celakalah orang yang sholat, tidak berhenti sampai di situ. Ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dengan sholatnya. Lalai dengan sholatnya. Yang tadi hanya sholat secara individu, rajin sholat, ya. Rajin sholat kadang-kadang mungkin bisa jadi senjatanya wong sing ora sholat. Senjatanya wong sing ora sholat kepriwe? Lah mending aku ora sholat tapi aku apik karo tangga. Ana sing kayak gitu ya. Mending aku. Nah kaya rajin sholat rajin jamaah tapi medit. Nah kita jadi orang benar kayak kan. Nah, kita yang mungkin sudah sholat sama maling kaji. Sholat rajin sholat kaji kudu aja yang seperti itu gitu ya. Kita harus bisa menjadi contoh ya. Nah ini ya, lalai dengan sholatnya aja ngasih kita menjadi orang yang tadi menustakan agama dan orang yang termasuk celaka dengan sholat kita. Padahal sholat kan mencegah perbuatan keji dan mungkar, tanha anil fahsya'i wal mungkar. Jadi harusnya begitu, kita tidak menjadi orang yang akhirnya malah menjelekan Islam itu sendiri di lingkungan kita. Ya, jadi jangan sampai kita udah rajin sholat atau bahkan haji, tapi malah
menjadi mencitrakan sesuatu yang buruk dengan sholat kita atau haji kita itu. Jadi dijaga. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang lalai dengan sholat kita. Lalu tadi sholat kita, haji kita juga jangan sampai ya, ini termasuk bukit. Jangan sampai kita menjadi orang yang lalai dengan haji kita. Makanya kita kumpul saling mengingatkan. Ayo kita pernah di Masjidil Haram, mungkin pernah ya dekat dengan Allah pada saat di sana begitu ya. Bukan hanya dekatnya pada saat di sana, tapi di rumah juga bisa menampakkan kedekatan kita, takarub kita kepada Allah. Dan tadi juga lebih lagi kita harus bisa menampakkan nilai-nilai sholat kita, nilai-nilai haji kita di tengah masyarakat kita. Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yuraun, dan orang yang juga riya pamer. Ya, mari kita jaga hati kita dari sifat riya pamer. Pamer itu nek nglakoni sesuatu nek ora dideleng wong liya ora semangat. Nah, itu. Ya, jangan sampai kita melakukan sesuatu karena riya. Ujub. Ya, ujub itu dengan riya bedanya apa? Membanggakan diri. Berarti agak beda ya. Tidak sama ya. Ya, ujub membanggakan diri ya juga. Tapi yang dalamnya adalah riya. Mari kita betul-betul menjaga keikhlasan kita, ya. Ketika ibadah bukan karena manusia, tapi karena Allah semata. Ketika kita melaksanakan sesuatu karena Allah, maka menjadi ringan. Ya. Ketika kita melaksanakan sesuatu karena manusia itu seringkali adalah menjadi penilai yang buruk, tidak sempurna menilai kita hanya biasanya golet salah tok, ya. Ya, tapi nek Gusti Allah menilainya adalah ya sempurna, yang baik yang dicatat, yang buruk juga akan dicatat, ya. Walaupun sebesar biji zarah pun, gitu ya. Tapi kalau manusia biasanya bergawe api kase gunung, dewek jatuh mungkin ya, jatuh. Karena kita manusia juga jatuh, salah gitu, maka biasanya orang melihat kejatuhan kita, kesalahan kita itu. Ya. Tapi kalau kita ketika melaksanakan sesuatu itu karena Allah, maka biarpun orang lain menilai kita buruk atau hanya melihat kita hanya keburukan kita saja, kita tidak menjadi kecil hati atau menjadi tidak bersemangat. Gitu. Maka ini orang yang tadi tidak mendustakan agama, atau juga orang yang celaka dengan sholatnya atau celaka dengan haji kita, diantaranya adalah yang bisa menjaga nilai keikhlasan kita, tidak pamer, dan juga tidak mau memberi dengan barang yang berguna. Al-mamun itu tegasnya sebenarnya adalah barang yang berguna. Memberi sesuatu itu lebih baik dengan sesuatu yang memang masih bagus, ya. Dalam hal ini mungkin zakat, infak, sedekah atau pemberian yang lain, apapun yang kita berikan, maka yang terbaik adalah kita memberikan yang masih baik, bukan yang elek, yang diterima oleh Allah ketika bisa memberikan pemberian yang terbaik, zakat yang terbaik, infak yang terbaik. Dari apa yang diberikan Allah kepada kita, ada hak fakir miskin, dan berikanlah yang terbaik, pemberian yang terbaik kepada saudara-saudara kita, lebih-lebih yang mereka yang belum beruntung. Itu ya, kalau boleh saja kalau nanti ini karena saya mau jadi panitia jambore, udah jadi panitia jambore lagi full terus gitu ya. Wah, dananya only ke ore ya, ya. Butuh dana 600 jutaan. Wah, 600 jutaan. Nah, besok sih presentasi di BI. Besok sore ngemben pagi Selasa pagi presentasi di hadapan Pemda, Sekda, sana mengumpulkan instansi-instansi yang terkait. Mudah-mudahan nanti ya bisa
bisa mencukupi lah. Kalaupun tidak ya ini. Kalau mau ada yang memberikan infak untuk pelaksanaan jambore panti asuhan juga kami terima. Itu sekilas dari saya, yang intinya adalah karena tadi tak ada rotan akar pun, jadi anu lagi ngurusi jambore panti asuhan yang ngomongnya anak yatim. Ya, gitu. Dan anak yatim pasti ya surat Al-Ma'un, ngaji bareng-bareng nggih. Nggih, cekap pengatan saking kula kirang langkungipun nyuwun pangapunten billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.